berkecimpung di culture parenting dan parenting khususnya bagian psikologi. Kalau pengalamannya banyak sekali. Pada saat ini beliau adalah CEO Emeris Consultant and Development, konsultan di bidang manajemen SDM. Sebelumnya sebagai praktisi di bidang HRD selama lebih dari 20 tahun di beberapa perusahaan. Head of Human Resources, PT Generali Indonesia Life Insurance. Generali Group ini adalah perusahaan Itali. Recruitment and Training Manager Universitas Pelita Harapan. Human Resources Manager PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Human Resources Department Head Asuransi Raksa Pratikara, Human Resources Eksekutif PT Royal Oriental dan PT Duta Pertiwi Tbk, termasuk dalam Sinarmas Group. Nah, saya lanjutkan lagi dengan Ibu Hana, Ibu Ana I. Adi Surya, beliau juga seorang psikolog, clinical physiologist dari Universitas Kristen Maranatha, consultant, trainer, assessor, facilitator di bidang Human Resources Management, memiliki sertifikasi DISC Assessment dari Thomas International and Drake P3, anggota GKI Gunsa juga, karena Bapak suami anggota GKI, beliau juga anggota GKI Gunsa dan juga berkecimpung di culture parenting khususnya di bidang psikologi. Latar belakang, COO Emeris Consultant and Development, praktisi di bidang HRD selama lebih dari 20 tahun di beberapa perusahaan, sebagai pembicara, pengisi acara, motivator dalam seminar, retreat, dan diskusi. HRD Direktur PT Amerta Indah Otsuka, ini perusahaan Pocari Sweat dan Soyjoy, Principal Consultant and Trainer, Talents Consulting, Training and Recruitment Supervisor PT Pan Asia Indocentrik. Itu mengenai kedua pasutri ini. Dan saya tidak akan berlama-lama, saya langsung menyerahkan kepada Bapak Davi dan Hana untuk mengambil sesi ini. Silakan Bapak, Ibu. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Suara saya jelas terdengar? Sangat jelas ke saya. Oke, yang lain mungkin cukup jelas ya. Ya, senang sekali kami bisa hadir di acara bincang-bincang Komisi Dewasa ini. Karena acaranya bincang-bincang, diharapkan nanti semua kalau mau partisipasi sesudah materi disampaikan silakan ya, karena bisa memperkaya wawasan kita semua. Oke, saya akan langsung mulai dengan slide yang akan kami sampaikan. Ya, kami dapat temanya ini, New Adaptation, New Lifestyle. Sebenarnya kalau di Indonesia, adaptasi kebiasaan baru. Ya, seperti Bu Maya bilang ini urusannya, apa Bu Maya, Om COVID dan Tante Corona katanya. Oke, saya mulai ya. Oke, lifestyle, kalau kita bicara lifestyle apa sih? Lifestyle itu adalah gaya hidup yang kita tampilkan dalam keseharian di lingkungan, saat kita kerja, beraktivitas, bersikap, berpendapat, atau melakukan hobi, minat, dan saat kita mengalokasikan uang. Itu berdasarkan dictionary ya. Lifestyle itu seperti itu. Nah, itu dijalankan biasanya udah bertahun-tahun gaya kita. Tapi yang namanya lifestyle yang biasa kita jalankan bertahun-tahun itu, ambiar semua. Setuju nggak? Iya. Gara-gara Om COVID dan Tante Corona ini. Anak-anak kehilangan suasana sekolah, belajar di rumah, yang kerja working from home, beberapa kena PHK, yang bisnis juga rata-rata mengeluh, ada yang nggak bisa bisnis, ada yang bilang paling bisa 20-30% dari sebelumnya, ya, yang merasa terkurung, lalu mulai yang konflik di rumah, persoalan ekonomi, dan berbagai hal itu ambiar semua lifestyle kita. Makanya kita mau bahas new lifestyle-nya apa. Apa yang terjadi? Stres. Ya, ada yang ngerasa nggak aman, mau kemana-mana nggak aman. Seperti saya ini punya asma ya, kemudian keluarga besar punya autoimun.
Jadinya was-was kalau keluar, mesti hati-hati sekali. Kemudian stres karena problem keuangan, seperti tadi disampaikan. Kemudian beban tuntutan sebagai orang tua. Yang namanya ibu-ibu sekarang merangkap segala hal katanya. Jadi maid, ya, jadi asisten rumah tangga, merangkap koki, merangkap guru, merangkap segala macam gitu ya. Jadi beberapa sudah mulai ngeluh ya, ibu-ibu. Kemudian yang biasanya hangout, jenuh, merasa terkurung, mulai stres. Mulai konflik sama pasangan, mulai konflik orang tua anak ya, atau anak dengan anak. Ada yang merasa kesepian, kehilangan kebersamaan, warung tengah tuh yang biasa kumpul-kumpul, pasti juga begitu ya, merasa kehilangan suasana kebersamaan. Dan ada yang frustrasi, kehilangan harapan, yang paling parah itu apatis. Ada beberapa yang udah malas ngapa-ngapain deh, apatis. Itu bahaya sekali ya. Lanjut, kenapa begitu? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah back to basic. Ya, back to basic. Jadi kalau saya gambarkan, ibaratnya manusia itu pohon, kita lihat di gambar ini, itu ada akarnya, ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya, ada buahnya. Ya, ibaratnya kita ini seperti pohon, kita punya akar. Akarnya itu apa? Itu prinsip hidup, nilai-nilai hidup, nilai spiritual yang tertanam di diri kita sejak kita kecil sampai saat ini, ya. Lalu berubah menjadi keyakinan, lalu menjadi cabangnya kalau kita memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu, kemudian menjadi daun yaitu sikap, baru buahnya adalah tindakan. Nah, kalau kita nggak mau ambiar hidup kita, mau membentuk lifestyle yang baru, perhatikan dua aspek yang saya beri tanda kuning. Ya, yaitu satu akarnya, kedua adalah goal tujuannya. Kenapa saya bilang back to basic nih? Back to basic. Kalau orang kuat dalam dua hal ini, itu biasanya nggak gampang goyang. Contoh ya. Waktu saya dan suami memutuskan untuk buka konsultan sendiri, kami sudah berkarir lama, suami saya keluar duluan, lalu saya. Kenapa? Kami punya cita-cita nih, bikin konsultan namanya Ameris. Ameris itu dari Amsal, artinya hikmat Tuhan, hikmat dari Tuhan. Pingin membuat suatu konsultan yang basicnya hikmat dari Tuhan, itu akarnya ya, kami harapkan itu akarnya. Tujuannya apa? Kami punya tujuan. Dimanapun kami berada, kami ingin menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, dua hal itu harus jadi pegangan supaya nggak terombang-ambing. Satu kali, kami lagi kondisi nggak ada uang nih, ya, lagi nggak ada duit, terus ada tawaran, ada klien punya pabrik besar, karyawannya hampir 1000, bilang gini, Bu, Ibu bisa assessment nggak? Assessment tuh ngetes. Tolong dites, Bu, orang-orang karyawan kami. Oh, bisa, itu bagus sekali untuk memetakan siapa yang produktif, siapa yang perlu dilatih, ya. Setuju kan? Pasti Bapak dan Ibu itu bagus sekali. Oke, katanya. Berapa biayanya? Kami udah sepakati. Tahu-tahu dia kasih list. Ini daftar apa ya, Bu? Daftar yang mau dites? Bukan, Bu. Jadi begini, ini daftar orang-orang yang mau saya pecat. Nanti Ibu tolong nama orang-orang ini ditesnya jangan dilulusin. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Jangan dilulusin. Jadi kami mau dipakai alat hasil tes dari kami untuk mencat orang tanpa pesangon. Bagaimana itu? Kondisi lagi butuh uang, ada orang menawarkan seperti itu. Jadi pegangannya harus dua hal. Akar kami, apa sih prinsipnya dulu mendirikan konsultan ini? Harus berdasarkan hikmat dari Tuhan. Tujuannya menginspirasi kebaikan gitu. Ya, terpaksa kami tolak. Sorry. Pak, Bu, ini nggak sesuai sama nurani kami. Ini orang Kristen loh, Bapak dan Ibu, pemiliknya ya. Marahnya luar biasa orang itu. Ya, emang kurang bayarannya atau gimana, Bu? Berapa sih sebenarnya mau dibayar? Enggak, bukan seperti itu. Prinsip itu bertentangan dengan prinsip. Bisa dipahami, Bapak dan Ibu,
kita harus punya akar yang kuat, punya goal yang kuat, supaya kita nggak goyang. Pada waktu ngalamin goncangan, apa pegangan kita? Dua hal ini, prinsip hidup, nilai-nilai hidup yang kita anut, dan apa sih yang mau kita capai. Ini mau kita bahas hari ini ya, kita sharingkan hari ini. Oke. Apa akar yang kuat? Ada seorang ahli psikologi klinis, Froma Walls, dia meneliti lebih dari 10 tahun keluarga-keluarga yang mengalami bencana, keluarga yang mengalami penyakit kronis, kemudian yang minoritas, yang dibully. Kenapa bisa bertahan? Dia bilang mereka punya belief system yang kuat. Itu hasil risetnya Froma Walls. Orang-orang yang punya di keluarganya punya belief system yang kuat, ya, itu nggak gampang goyang. Ya, dan harusnya orang-orang Kristen itu punya pegangan nilai-nilai Kristiani. Kalau kita kuat dalam hal itu harusnya nggak goyang. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat yang kuning yang tadi di atas, tujuan hidup kita apa? Coba saya share di slide, Bapak dan Ibu coba renungkan, kalau kita mau pilih 5 hal terpenting dalam hidup ini apa? Kira-kira Bapak dan Ibu pilih ranking 1 sampai 5 apa? Itu akan menentukan nanti apa yang mau kita tuju dalam hidup ini. Coba kita lihat, di situ ada prestis, image, citra. Nah, lagi zaman Om COVID ini nggak berlaku. Kenapa? Ke kantor aja, kami ke kantor klien, pakainya tas kain, Bapak dan Ibu. Kenapa? Pulang bisa langsung masukin mesin cuci, dicuci. Ya, berlaku nggak kalau pakai yang branded? Ya, berlaku nggak kalau pakai baju yang mesti di laundry? Ribet kan? Jadi udah, itu jangan dimasukkan di terpenting dalam hidup. Prestis, image, citra, lupakanlah ya. Apa misalnya yang utama? Karir, jabatan. Kalau kita mengutamakan karir dan jabatan, itu ambiar juga. Karena hari ini banyak klien yang mem-PHK orang, ya. Ada perusahaan-perusahaan yang tutup. Jadi itu jangan dijadikan pegangan. Ya. Apalagi misalnya rekreasi, liburan. Kami itu punya prinsip gini, kita kerja keras lah, irit-irit, tapi setiap tahun mesti jalan-jalan. Nah, kemarin waktu COVID, kami sudah beli tiket, sudah booking, mau ke Jepang ya. Ambiar juga kan? Oke, jadi coba renungkan kembali. Mau yang mana? Dari semua ini, mana yang terpenting dalam hidup kita? Ya, oke. Bisa dilanjut, nanti kalau materinya dibagikan, bisa direnungkan di rumah ya. Lanjut. Definisikan kembali, sebenarnya kita dalam hidup ini apa sih peran kita? Pertama, sebagai pribadi, saya ini siapa? Saya punya bakat apa? Dalam kondisi seperti ini, apa sih kelebihan kita? Apa yang ingin kita capai? Misalnya saya berpegang, saya ingin memberi inspirasi. Training dari perusahaan-perusahaan, biasa setiap tahun ada, setahun berapa kali nggak bisa. Tapi saya bisa memberi inspirasi. Bikin tulisan misalnya, dikirim lewat WA, saya menyapa orang misalnya, ya. Oke, sebagai pasangan, apa sih tujuannya saya punya pasangan hidup? Back to basic, intinya back to basic ya, tadi jawabannya. Apa artinya saya bagi pasangan hidup saya? Apa artinya pasangan hidup saya bagi saya? Saya ingat dulu dinasehati sama siapa pembimbing kita dulu waktu mau menikah, Pak Roy. Pak Roy bilang, pasangan itu adalah seorang penolong. Ya, jangan cuma menuntut pasangan, tapi kita juga berpikir, apa yang bisa saya tolong terhadap pasangan saya. Kemudian sebagai orang tua, jadi orang tua itu apa sih yang mau dicapai? Ini setiap kali ada kelas parenting, ada aja yang nanya, Bu, sebenarnya apa sih Bu tujuannya jadi orang tua? Apa sih Bu yang mau dicapai? Culture Parenting di Bunsa punya tagline bahwa tujuannya adalah membesarkan anak agar bahagia di jalan Tuhan. Tujuannya anak bahagia di jalan Tuhan loh. Bukan tujuannya supaya anak sekedar kaya, supaya anak rankingnya nomor 1, supaya anak jadi paling populer, bukan, supaya bahagia di jalan Tuhan.
back to basic. Dalam kondisi pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak bisa bahagia di jalan Tuhan, gitu ya. Lalu sebagai anak, kita kan punya orang tua, beberapa masih punya orang tua. Apa peran kita sebagai anak terhadap orang tua? Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau kita berhasil merenungkan ini, itu enggak gampang, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas tujuan kita, kemudian prinsip hidup kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi COVID ini? Satu, turunkan ekspektasi. Jangan berharap yang tinggi-tinggi, kadang planning juga nggak bisa yang jauh-jauh, ya. Fokus hal-hal yang bisa di bawah kontrol kita. Lihat lingkaran yang ada warna-warni itu, ya. Di dunia kita ini, ada hal yang bisa kita kontrol, yang warna kuning di tengah. Yaitu adalah diri kita sendiri. Daripada ributin orang-orang yang nggak bisa kita kontrol, mulai dari diri sendiri aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri? Apa yang bisa kita lakukan untuk kita sehat? Apa yang bisa kita lakukan untuk kita punya ketenangan, damai sejahtera? Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap semangat? Ya. Kemudian di luar yang kuning itu, yang dapat kita pengaruhi. Anak kita, pasangan kita, rumah kita, atau ya orang-orang terdekat. Sisanya di luar kontrol kita jangan dipikirin, karena percuma. Nah, banyak orang mikirnya kejauhan. Gimana kalau ini nggak selesai-selesai? Gimana kalau besok saya bangkrut? Gimana kalau terus ya nggak ada gunanya, itu nambah stres. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kontrol saat ini, di sini. Jadi kalau kita satukan, tadi kita sudah menentukan ya, yang saya minta di ranking, prioritas kita apa? Prioritas kita keluarga, misalnya. Hal apa yang bisa kita kontrol? Saya bisa jaga kesehatan anak saya, pasangan saya, hubungan saya, atau apa yang berkaitan dengan diri saya. Fokus dulu saat itu, saat ini, ya. Yang lain-lain, jangan dimasukin ke pikiran, karena percuma. Kejauhan, ya. Akhirnya stres sendiri nanti. Lanjut. Nah, ini ada prinsip dari Ken Mogi, Ikigai. Ya. Ken Mogi punya teori reason for being. Dia bilang, kalau kita setiap hari mengalami hal-hal kecil yang membuat kita happy, itu lebih besar nilainya daripada memenuhi pemenuhan diri secara keseluruhan. Jadi, jangan mikirnya yang canggih-canggih. Misalnya gini, saya baru bisa happy kalau saya punya rumah gedung. Saya baru bisa happy kalau punya sepeda merah apa? Brompton. Saya baru bisa happy kalau yang tinggi-tinggi itu kemungkinan tercapainya kecil. Tapi kenapa kita nggak setiap hari berusaha untuk happy? Caranya gimana? Ken Mogi punya prinsip, ada 5 pilar dia bilang. 1, mulai aja dulu. Bu, gimana Bu? Saya mesti gimana? Usaha saya bingung. Oke, apa yang jadi kebiasaan kita? Mulai aja dulu. Kayak iklan-iklan online itu ya. Mulai dulu. Walaupun itu kelihatannya cuma langkah kecil. Mulai dulu. 2, gak usah banding-bandingin sama orang lain. Mulai dari diri sendiri. Terima apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita. Walaupun hari ini belum bisa mikir jauh, cuma bisa masak, bikin kue, atau bersih-bersih rumah, lakukan aja dulu. Dan itu membawa kesenangan, membawa sukacita. Ya. 3, jangan bikin planning yang nggak harmonis. Jadi harus harmonis dengan pasangan, harmonis dengan keluarga. Aktivitasnya itu harus harmonis juga dengan lingkungan. Dan itu membawa kebahagiaan. Ya. 4, bahagia itu jangan yang canggih-canggih, mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Bapak dan Ibu, sambil nyuci piring, bisa nggak sambil nyuci piring kita happy? Bisa nggak? Mestinya bisa ya. Ya. Walaupun cuma mandi air hangat, bisa happy nggak? Mestinya bisa. Nikmati minum teh, minum kopi, atau dengar lagu, ya. Bisa nggak dari hal-hal kecil itu kita happy? Bisa. Ya. Kemudian, prinsip kelima, hadir di saat ini. Pikirin apa yang bisa kita lakukan di sini, saat ini, di tempat kita berada dengan yang ada.
Jangan mikirin yang nggak ada, itu bisa frustrasi. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita bisa lakukan hal kecil yang bisa membuat kita sukacita setiap hari, kita akan bisa lebih tenang. Dan orang yang lebih tenang lebih sabar. Orang yang lebih sabar lebih jarang konflik. Setuju nggak? Ya, oke. Ini ada seni dari Jepang namanya kintsugi art. Kintsugi art itu gini, barang pecah belah, mangkuk atau piring atau apapun yang sudah pecah, mereka bisa rangkai kembali, terus jadi lebih berharga dari sebelumnya, jauh lebih berharga dari sebelumnya, karena mereka bikinnya nambelnya pakai emas, pakai ada batu permatanya, bisa dilihat di gambar, ya. Sesuai khotbah hari ini, kita harus berubah, dan belum tentu kondisi yang buruk ini, khotbah di kebaktian hari ini, tadi Pendeta Febo katakan, belum tentu keadaan buruk membuat kita pasti terpuruk, gitu. Bisa aja habis ini kita malah lebih lagi dari sebelumnya. Ya, harusnya berubah lebih baik lagi. Lihat aja prinsip kintsugi art. Kalau mungkin kita anggap sampah, pecahan-pecahan itu, dia bisa rangkai menjadi sesuatu yang berharga. Jadi terima, hadapi, jalankan, cari apa yang bisa kita lakukan yang terbaik saat ini, di sini, dengan apa yang ada. Lanjut. Lalu, bikin rutinitas baru. Jangan lihatnya masing-masing ya, harus keluarga sebagai tim. Ini juga saran dari Froma Walls. Jangan jadi super mom, super dad, super kids, enggak. Keluarga itu tim. Bukankah kita diajarkan yang kuat harus menolong yang lemah, ya, yang sehat merawat yang sakit. Jadi berhenti saling menuntut, lihatnya sebagai tim. Ayo sama-sama, ini seperti zaman perang, kita hadapi sama-sama. Ya, saya masih ingat kalau kondisi COVID ini, saya selalu teringat bagaimana orang tua kita melewati zaman perang. Ya, saya ini dari kecil senang ngobrolnya sama orang tua. Jadi saudara-saudara saya bilang jiwanya emak-emak katanya. Kalau di gereja nyari kami nggak ada di warung tengah. Kadang ditanya kok nggak ke warung tengah, adanya di warung pojok. Kenapa? Kami senang ngobrol dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman melewati masa-masa sulit dalam hidup dan survive gitu ya. Saya suka bertanya ke kakek nenek saya, dulu zaman Jepang, mereka hidup zaman Jepang. Gimana? Mereka bilang, ya ada pabriknya disita sama Jepang, rumah juga disita, kami harus numpang dari satu tempat keluarga yang satu dengan yang lain. Terus makannya gimana, saya tanya. Ya, kerjain apa yang bisa. Kadang-kadang nggak digaji juga nggak apa-apa, yang penting bisa dapat makan, bantu sana, bantu sini. Tapi selalu ada penyertaan Tuhan. Ya, tapi sebagai tim. Saya masih ingat kakek dari ibu saya itu rumahnya seperti tempat penampungan. Jadi ponakannya, siapapun yang mau sekolah, numpang di situ. Lalu semua ikutan makan, tidur di situ. Kebayang nggak hidupnya bagaimana ya? Tapi nenek saya nggak pernah ngeluh. Cuma kadang dia begini, saya masih SD waktu itu. Dia akan bilang, Han, bantu ya, saya panggilnya emak. Bantu emak pasang meja di depan ya. Buat apa emak? Emak besok mau jualan asinan. Oke. Saya bantuin nyiapin toplesnya, terus pasang tulisannya, terus kata mak saya, karena saya numpang di sana, kalau sekolah, kamu belajarnya di ruang tamu, kalau ada orang ketok-ketok mau beli asinan, panggil ya. Oke. Kemudian besoknya emak saya bilang, nanti mau jualan ketoprak di sekolah, kamu titip ke kantin ya, kamu titip jualan kacang goreng pakai gula Jawa dan sebagainya. Tapi nenek saya nggak pernah bilang, itu ya, engkong kamu tuh nggak ngasih uang cukup, gimana dapat uangnya? Enggak. Sekarang banyak pasangan muda kayak gitu kan? Nggak tahu ya, mudah-mudahan di seumuran kita nggak begitu. Kan mestinya suami-suami yang cari uang, bukan istri. Mestinya kan suami yang kerja. Hari ini lebih banyak pekerjaan yang bisa didapat oleh wanita daripada pria. Kami di dunia SDM mengalami hal seperti itu. Kadang klien minta, jangan cowok deh Bu, nanti ribet lah demo segala macam, cewek aja. Bu, cewek aja di marketing Bu, lebih luas. Nggak bisa kita lihat
tuntutan kita seperti itu. Kita harus turunkan tuntutan kita. Kemudian ini tim. Siapa yang bisa saat ini membantu menghasilkan uang, ayolah. Ada kawan kami, anaknya yang menghasilkan uang bikin cookies lagi pandemik ini. Ternyata bikin dari YouTube dan dia berbakat. Terus dia jualan ke teman-temannya. Mamanya jadi asistennya. Bisa tuh. Ya. Atau ada satu teman cerita. Dia lagi nggak ada uang, anaknya ternyata terampil bikin kerajinan tangan. Waktu Lebaran banyak pesanan menghias parsel, bukan bikin parsel ya, menghias parsel. Pasangin pita, bikinin ketupat, dan itu menghasilkan mereka bisa dapat uang selama pandemik untuk makan. Itu sebagai tim. Ada juga kawan kami, si oma-omanya jago masak. Oma-oma ini masak, yang memasarkan cucunya lewat WA. Ya, oma saya bikin ini nih, ada yang mau pesan nggak? Bisa ternyata. Tapi lifestyle yang baru ini kita harus lihat keluarga itu sebagai tim. Bukan lagi ini harus jadi tanggung jawab ayah atau ibu atau anak, semua satu tim. Kita lagi ngadepin perang, gimana kita kompakan sama-sama saling bantu, saling doa, saling tolong. Oke? Lanjut. Lalu, kan selama ini kalau kami di parenting atau kami survei ke anak remaja, apa sih keluhan mereka? Mereka bilang orang tuanya nggak punya waktu. Betul nggak? Ya, nggak ada waktu. Ini saatnya kita punya waktu. Jadi yang merasa hubungannya kurang erat di keluarga, kesempatan baik reconnection. Ini waktunya banyak. Coba hadir. Jangan fisiknya udah ada, tapi tidak hadir secara emosinya untuk anak-anak, untuk pasangan. Selama ini, kemarin juga kita bahas, menurut Pak Davi, sekarang ini susah lah kalau nggak suami istri dua-dua cari uang, ya, dua-dua sibuk, sekarang ada waktu untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Caranya gimana? Komunikasinya diperbaiki. Bukan nuntut, tapi lebih mau memahami, lebih mau mengenal. Anggaplah kenalan lagi sama pasangan, kenalan lagi sama anak-anak, tahu karakternya gimana. Ya, simak dulu baru merespon. Lalu kalau kita menyampaikan sesuatu, jelas apa maunya. Ada keterbukaan untuk sharing, diskusi, bahas sama-sama, mendoakan sama-sama. Dan yang terutama, harus lebih cepat dalam meminta maaf dan memaafkan. Bapak dan Ibu, saya dan suami ini sama-sama emosian. Ya, kalau orang sama-sama emosian, hal kecil juga bisa berantem. Nonton iklan TV juga bisa berantem. Ya, tapi kita harus sadar nih kalau lagi pandemik ini, semua orang lagi stres. Ya, kalau keluarga kadang-kadang kita nasihatin, udahlah, kalau orang Jawa kadang bilang sing waras ngalah gitu ya. Ya udah, kamu sabar, dia lagi stres, kamu ngalah. Nah, di pandemi ini nggak bisa. Kenapa? Semua lagi stres. Siapa yang mau ngalah? Semua lagi stres ya. Bapak, ibu, anak semua sama-sama stres. Nah, kami harus saling mengingatkan. Jadi kalau udah mulai mau intonasinya tinggi, biasanya salah satu bilang, udah. Ini berantem nih ujungnya nih. Dan saya perhatikan suami saya lebih cepat meminta maaf selama pandemik ini. Karena kami punya prinsip kalau ribut, siapa yang tenang duluan itu yang minta maaf. Bukan siapa yang benar, siapa salah, enggak. Siapa yang tenang duluan itu minta maaf. Nah itu ternyata suami saya lebih cepat minta maaf karena saya ternyata lebih emosian gitu ya lagi pandemik ini. Lebih cepat dalam meminta maaf dan memaafkan sebelum apinya menjadi gede gitu ya. Oke, lanjut. Berlatih mengendalikan diri. Hindari merespon saat sedang emosi. Kenapa? Orang marah itu nggak mikir. Benar itu, secara teori neurologis, orang marah itu nggak mikir. Karena otak emosi itu, dia nggak melalui logika. Kenapa kita diciptakan gitu? Supaya kalau kita di hutan menghadapi ada singa depan kita nggak mikir dulu ini singa apa bukan, apa yang harus kita lakukan. Nggak, otak kita berfungsi, langsung kita keluarnya takut, lari, melawan, itu semua emosi. Ya, jadi
Kalau kita lagi emosi, hindari bertindak atau merespon. Dan hindari mengambil keputusan yang dampaknya permanen, sementara masalah yang kita hadapi itu tidak permanen. Ini banyak pasangan muda selama pandemik ini hubungi kami lewat telepon, lewat WA, mau cerai, mau pisah. Ya, itu seringkali urusannya ini, sedang dikuasai emosi, makin saling panas, akhirnya ngambil keputusan yang permanen, padahal masalahnya nggak permanen. Oke, lanjut. Dan ini cukup penting ya. Kita sehari-hari semua sibuk, semua stres, harus punya waktu untuk mericas diri. Walaupun itu cuma berapa menit, walaupun itu mungkin cuma 15 menit, 20 menit, setiap anggota keluarga harus punya waktu untuk mericas diri. Itu beda-beda. Ada yang mungkin dengarkan musik, melakukan hobi, atau merenung, atau berdoa, atau anak-anak mungkin main, ya, harus diberi kesempatan. Karena ibaratnya kita di pabrik, kalau yang bising itu selalu ada ruangan namanya control room. Dulu saya kerja di pabrik, ada satu ruangan control room, itu di pabrik bising sekali, kalau kita masuk ke sana sunyi gitu ya. Tapi di sana ada panel-panel. Pada waktu kita menenangkan diri, kita bisa lebih tenang berpikir, bisa lebih tenang mengambil keputusan, dan bisa lebih sabar. Tapi kalau kita terus-terusan kita geber tanpa ada istirahat secara mental, itu jadinya gampang emosi, gampang stres, karena kita nggak punya waktu untuk mericas diri. Ya, lanjut. Kemudian, ada satu penelitian, ternyata orang-orang dalam masa pandemik ini yang bisa bertahan adalah orang-orang yang cukup fleksibel terhadap perubahan. Tujuannya nggak boleh dihilangkan, tetap tujuannya ke sana, ibarat naik perahu layar, tujuannya tetap tercapai. Tapi kita kan bisa sesuaikan dengan angin layarnya kemana, tapi tetap kita akan menuju ke satu tujuan yang kita ingin capai. Artinya gini, orang-orang yang kaku, pokoknya nggak mau tahu, saya mau lakukan seperti yang biasa saya lakukan, itu nggak bisa bertahan. Ya, sekarang aja banyak orang tua yang belajar cara pakai Zoom, termasuk kami belajar gimana komunikasi lewat Zoom. Ya, Bu Maya kemarin sempat bilang belum biasa nih. Biasa misalnya siaran kan bukan visualnya yang kelihatan gitu ya. Ya, Coba betul. beradaptasi. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita pelajari? Belajar hal-hal baru untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Lanjut. Kemudian Roma Walsh mengatakan, ternyata keluarga-keluarga yang punya resiliency itu, yang bisa melewati masa-masa sulit dan melambung lebih tinggi, punya komunitas yang positif. Seperti orang-orang warung tengah. Ya. Orang-orang yang punya komunitas yang positif, itu biasanya dia bisa mengatasi masalah lebih baik. Karena pada waktu dia mengalami kesulitan, ada yang saling peduli, saling bantu, memberi semangat, ada networking, ya. Gunsa mengumpulkan orang-orang yang bisnis online, itu juga komunitas yang positif, ya. Jangan sampai kita meninggalkan komunitas, karena itu kekuatan kita juga dalam kondisi stres. Kemudian stay informed. Ternyata COVID dan Tante Corona ini barang baru yang semua orang juga masih bingung ya. Ahli-ahli juga masih berubah-berubah. Dulu katanya nggak menular lewat udara, ternyata terinform lewat udara menular. Kita harus tetap terinformasi. Update-nya gimana sih? Vaksin sampai mana sih? Tapi hati-hati, sumber beritanya harus yang terpercaya. Banyak yang gegabah lihat berita terus di forward. Ya sekarang ada undang-undang apa? ITE ya. Itu bahaya tuh. Kita mau forward berita obat COVID lah atau berita apalah yang bisa menimbulkan masalah. Jadi cerdaslah dalam bersosial media. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Jadi inti pembicaraan kita hari ini apa? Lihat yang saya highlight kuning. Lifestyle baru kita haruslah back to basic. Punya dasar yang kuat. Bapak dan Ibu, waktu saya kerja, suami saya memberikan saya sebuah boneka ya. Bukan boneka, telur-teluran bentuknya kartun.
dia kalau digoyang gitu nggak bisa jatuh. Pernah lihat boneka seperti itu? Ya, setiap kali di kantor ada masalah, ada yang mau fitnah saya, ada ini itu, saya ingat, oh, kalau kita kuat di dalam, kita tidak akan jatuh. Punya dasar yang kuat. Kalau kondisi sekarang semua nggak pasti, yang pasti adalah Tuhan, kenapa nggak cari Tuhan? Kenapa cari yang lain? Perkuatlah iman, prinsip hidup yang positif. Karena orang-orang yang punya iman yang kuat itu, walaupun dia lewati lorong yang gelap, dia yakin di ujungnya ada cahaya, di ujungnya itu pasti ada jalan keluar. Ya. Kemudian yang atas punya tujuan goal yang jelas. Sebagai pribadi, apa sih yang mau kita capai? Sebagai pasangan hidup, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Lalu di tengah-tengahnya kita harus isi hidup kita yang walaupun lagi serba tidak pasti ini, dengan lakukan apa? Setting ulang prioritasnya, terima hadapi, turunkan ekspektasinya, beradaptasi dengan situasi yang ada. Fokus ke hal-hal penting yang bisa kita kontrol, bukan hal yang nggak bisa kita kontrol, di kita bayangkan, kita pikirin pun tidak ada jawabannya. Ya, lakukan. Stay aktif, lakukan sesuatu dengan semangat, mulai aja dari hal-hal kecil dan sederhana. Saat ini, di sini, dengan apa yang ada. Kemudian, keluarga sebagai tim. Lalu, jangan lupa me-recharge diri. Cari waktu untuk me-recharge diri. Walaupun itu cuma minum teh, tapi nikmati dengan bahagia. Walaupun cuma mandi air hangat, itu nikmati dengan bahagia. Hal kecil itu bisa mengisi kita, ya. Kemudian, reconnecting. Ini saat yang berharga untuk membina kembali relasi dengan keluarga, ya. Lalu melatih pengendalian diri. Ya, saya rasa itu materi dari kami. Kami serahkan ke Bu Maya. Ya, Bu Maya. Halo? Ya. Sudah dengar ya? Ya, Bu. Ya. Sorry, masih gatek nih, Bu. Ya, terima kasih Bu Hana. Nih, kalau Pak Davi nggak ada nih. Cuman Bu Hana aja. Nanti ditanya jawab, Pak Davi akan nambahkan. Oke. Nambah. Ya, ya Bapak Ibu, tadi kita dengarkan mengenai new adaptation and new lifestyle. Tentu Bapak Ibu sudah banyak mendengar juga di luar, tapi ini lebih benar-benar baguslah, singkat, jelas ya. Dan mungkin saya artinya saya serahkan sekarang kepada para Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ya bisa langsung, ataukah raise hand, atau bisa kirim ke saya chatting kalau mau ada pertanyaan untuk Bu Hana dan Pak Davi. Silakan. Kita nyanyi seling dulu satu lagu ya, Bu Maya. Oke. Ku Cinta Silakan, Keluarga Tuhan. Pak Pak Jeffrey, tolong dibuka. Kayaknya semuanya udah hafal ya. Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita lanjut aja langsung. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin sesekali, semua saling mengasihi, tetap pasangan ku menjadi keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, tetap pasangan ku menjadi keluarga Tuhan. Ya, Bapak
Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada unek-unek juga boleh kok. Mungkin ada yang mau sharing juga. Ya, Iya, ada yang mau sharing menambahkan unek-unek ya. atau Ada sharing pengalaman yang bisa atau juga jadi iya, contoh buat kita gitu ya. kesaksian mungkin apa yang dialami selama Betul. pandemik ini. Iya, iya. Gimana nih respon Ya, dari Pak Suta, Pak Suta silakan Risen Pak Suta. mau tanya Bu Hana dan Pak Davi, Iya Pak. kalau gaya hidup itu kebutuhan ataukah dibentuk oleh sistem nilai? Ya. Itu seperti gambar pohon yang saya buat tadi Pak. Dibentuk dasarnya adalah sistem nilai. Jadi misalnya dia punya prinsip hidup itu harus sederhana. Hidup itu harus berhemat. Itu nanti di gaya hidupnya seperti itu. Misalnya ada yang punya prinsip pendidikan itu penting. Tentunya nanti waktu dia punya dana, dia ngutamakannya pendidikan, bukannya hura-hura. Jadi itu nilai-nilai ya. Tapi di balik itu harusnya ada nilai-nilai yang berkaitan dengan belief system juga. Sebagai Itu. contoh misalkan ya Bu ya, Ya, kaum milenial. ya, Sebenarnya kan kita seduh kopi di rumah 2.000 bisa minum kopi begitu kan. Tapi ya. milenial itu di Starbucks bisa 40 sampai 80.000 itu buat mereka itu inspirasi itu datang di sana. Coba kalau diajakin ngopi di teras, wah mereka bilang kan gaya hidupku. Nah sebenarnya orang itu bilang gini gaya hidup anak muda di kafe misalkan. Nah pertanyaan saya itu buat mereka itu kebutuhan ataukah sehingga Sri Mulyani bilang anak muda ini bisa menghabiskan sehari itu 400.000 buat di kafe. Ya, betul Pak. Memang sih sebenarnya kalau kita lihat lagi Pak, bicara dengan gaya hidup itu memang terbagi atas antara kebutuhan dengan keinginan. Dalam arti misalnya kita ambil contoh yang lebih gampang kalau misalnya dalam masa pandemik sekarang, study from home, orang tua misalnya punya anak 4, tapi gadgetnya cuma 1. Dia kan harus bisa menyesuaikan dengan gadget yang ada. Tapi kalau misalnya itu yang namanya kebutuhan adalah tersedianya gadget dengan fasilitas internet. Tapi kalau misalnya keinginan, mungkin orang tua itu akan menginginkan bahwa setiap anggota keluarganya punya handphone masing-masing 1, gitu. Ya. Jadi itu yang kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh setiap orang masing-masing, Pak. Iya, jadi tadi kaitannya 2 Pak, yang digambar itu kan yang kuning 2. 1 prinsip nilai, yang kedua tujuan. Tujuan tadi saya minta memperinci apa sih yang penting dalam hidup ini. Apa sih yang mau dia capai. Nah, ada anak-anak muda yang penting gaul, yang penting image. Ya, tentunya tanggung jawab kita sebagai orang tua memperbaiki sistem nilainya yang di bawahnya itu. Itu akan mempengaruhi apa yang penting gitu di dunia ini. Ya kan, kalau dia semata-mata image, terus dia nggak memikirkan prinsip yang lebih mendasar dari itu, makanya kita minta back to basic lifestyle-nya harusnya. Itu harus diperbaiki, ada satu yang salah gitu. Karena ada juga anak-anak muda yang kami temui tetap ke Starbucks, tapi dia bilang kebutuhannya wifi, tapi irit tuh Pak. Dia beli yang paling murah ya. Mungkin teh. Seharian gitu ya. Kan beda kan, sama-sama ke Starbucks. Yang satu yang utama adalah mungkin pendidikan dia atau tugas dia, yang lifestyle-nya yang dia utamakan gaul, keren. Nah, itu 2 itu nilai yang dia anut dan apa sih prioritas buat dia. Itu yang koreksi untuk kita sebagai orang tua juga. Sebenarnya kita menanamkan apa selama ini untuk anak-anak gitu.
Seperti itu sih, Pak. Ya. Bu Jadi Hana, Ya, jadi nih Pak Suta yang dulu deh. disebut kebutuhan bisa beda-beda ya Bu ya. Jadi mungkin buat si anak muda itu gaul itu kebutuhan mendasar. Oleh ya, karena itu ada di kafe bersama dengan teman-teman itu buat dia itu kebutuhan mendasar aku sebab di masa-masanya itu aku masa-masa berkelompok begitu bergaul. Jadi kalau kita akarnya kita bongkar, aduh aku mau jadi orang apa gitu, nggak punya teman untuk bergaul gitu. saat nggak gaul gitu ya. Oke, makanya kita ajak dia berpikir yang mendasarnya. Apa sih artinya teman? Pertemanan tuh seperti apa? Apa yang diharapkan dari pertemanan itu Iya. sebenarnya? Apa yang dicari sih dari pertemanan itu? Toh kita zaman kita susah dulu juga yang namanya bukan lagi pandemik ya, kumpul-kumpul cuman gitaran, mungkin ada yang pernah ngalamin gitu, gitaran, minum kopi juga happy. Pertemanannya dapat, happy-nya dapat gitu ya. Itu mungkin tidak dialami anak-anak zaman sekarang, tapi bukan berarti mereka nggak menikmati. Kalau diajak nyobain nih, bisa ngopi di rumah gitu. Bikin sendiri, lagi kemarin tren dalgona coffee gitu ya. Terus mereka cuman nggak pernah dikasih alternatifnya. Bisa menikmati hal yang dia buat sendiri. Dia bisa bangga, dia bisa lebih happy dengan sesuatu yang dia buat sendiri. Back to basic, makanya kita ajak back to basic deh. Cari yang lebih mendasar dari sekedar image, dari sekedar foya-foya, apa yang mau dicari gitu. Ini kesempatan mengkoreksi diri sih menurut kami. Jadi pertanyaan saya itu nyambung dengan kalau misalkan kebutuhan katakanlah buat anak muda misalkan untuk gaul. Nah sekarang kan dirampas Ya, oleh keadaan. iya. Jadi artinya mereka tentu akan mencari bentuk baru untuk gaul itu. Iya. Nah, saya kurang tahu anak muda sekarang gaulnya lewat Iya. bagaimana begitu kan. Ya, ini sebenarnya gini, itu dialami nggak yang muda, yang tua. Yang tua juga ada yang biasa gaul, pusing di rumah. Bapak-bapak juga ada yang udah mulai nggak betah gitu ya. Dia harus pikirkan alternatif yang ada saat ini di sini. Jangan bandinginnya kalau lagi nggak ada COVID, enggak. Saat ini di sini yang bisa kamu bisa happy, bisa tetap berteman gimana? Ada yang main musik bareng, TikTok barengan gitu, temennya satu di mana dia di mana, yang seneng dance gitu ya, yang main musik bareng, ada yang seperti itu Pak. Jadi mengasah kreativitas sebenarnya. Coba kamu pikirin caranya kamu bisa tetap happy-happy, tapi masing-masing di rumah masing-masing gimana. Memang di sisi lain sih kita juga melihat sih Pak bahwa saat pandemi ini ternyata sosial media itu sangat aktif sekali gitu. Kalau kita lihat dari IG yang netizennya bertambah banyak yang kepo, atau kalau enggak misalnya kita lihat artis-artis luar negeri juga di Indonesia yang melakukan live performing lewat online gitu. Mereka menjual tiket secara online untuk entah untuk mengumpulkan dana untuk sumbangan atau untuk mereka sendiri gitu. Tapi memang di sisi lain pandemik itu juga mengubah pola interaksi yang ada yang selama ini banyak secara fisik tapi juga berubah lebih banyak di internet gitu. Iya, memang nggak gampang, tapi kita nggak bisa yang ideal, harus turunkan ekspektasinya, pikirkan apa yang saat ini di sini yang bisa kita lakukan deh, nggak usah yang ideal-ideal, tapi bukan berarti nggak bisa happy kan gitu. Itu yang harus difokuskan. Untuk semua usia, apa yang bisa kita lakukan saat ini di sini sebagai tim gitu ya. Kalau yang anak yang saudaranya banyak masih mending ya Pak. Kalau yang cuma sendirian, terus anaknya ekstrovert, kasihan benar gitu ya. Ya memang iya. Ini memang harus dihadapi, dijalani, dan nggak gampang. Terima kasih Bu Hana, Pak Ya. Davi. Ya, tahu Pak. Itu Pak John sudah angkat tangan. Ya Pak John. Ya, habis Pak John nanti Pak Justin Sipayung ya.
Ya. Ya, Ya, selamat siang Pak Davi, Ibu Hana. Siang, Pak. siapa? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk slide-nya nih, terutama ada 3 slide yang saya suka. Iya, Yang Pak. pertama back to basics, Heeh. yang kedua gambar pohon, dan ketiga gambar pohon lagi. Oh iya, Pak. Jadi terima kasih sudah mengingatkan saya untuk akar dan tujuan. Ya. Ya, jadi saya pikir memang sangat setuju bahwa kita mesti ingat akar kita dan tujuan kita. Ya. Artinya kita mesti mikir sampai di ujungnya nih. Ya. Sementara yang di antara akar dan tujuan bisa berubah-ubah, Ya. disesuaikan dengan keadaan. Ya, betul. Termasuk prioritas kita nih. Ya. Kalau saya prioritasnya sekarang ini adalah hidup dan kalau bisa sehat ya. Ya. Ya, Nah terus tadi saya mau bilang apa ya? Jadi kalau kita lihat antara akar dan tujuan, itu berarti kan kita mesti memikirkan yang bukan jangka pendek, minimal menengah atau panjang begitu. Yang pendek-pendek ini ya kita isi lah, disesuaikan dengan kondisi pandemi. Ya. Ya beraktivitas apapun, ya kalau bisa sih tetap produktif. Tapi Ya. kalau nggak bisa produktif, ya fokus kita jangan ke jangka pendek, lebih ke jangka panjang. Ya. Lebih yang basic, Pak, bukan yang Iya. jangka panjang. Yang lebih basic bahwa happy-nya dapat, Iya. tapi caranya sederhana gitu. Kompaknya dapat, tapi nggak harus mesti jalan-jalan ke luar negeri kan, gitu misalnya. Iya, prioritasnya beda jadinya. Iya, iya. betul, Pak. Nah, ini adalah satu pelajaran yang kita bisa petik mestinya sih. Ya. Jadi kalau saya bicara sama teman-teman begitu, Ya. pelajaran yang kita nggak bisa, pelajaran yang nggak bisa diterima oleh anak-anak muda, anak-anak milenial adalah pelajaran yang ini. Ya. Bahwa kita harus menghemat, kita harus menabung, ya. Nah ini mereka bisa rasakan pada saat ini. Kalau Ya. dulu kita nggak menabung, kalau dulu kita nggak menghemat, mungkin kita nggak bisa survive saat ini. Ya. Nah ini pelajaran yang kita bisa ajarkan ke anak-anak milenial. Iya. Saya rasa itu aja sih dari saya, cuma Ya. sekedar komentar. Ya, terima Setuju kasih. sekali, Pak. Kemarin ini kami acara parenting juga kami menyampaikan, Bapak dan Ibu kan mau punya legacy, warisan untuk anak-anak. Ini saatnya kita kasih warisan. Warisannya adalah bagaimana caranya menghadapi tekanan hidup. Gimana caranya kita bisa survive. Dan itu berharga sekali dalam hidup anak sampai kapanpun gitu. Satu kali orang kan naik turun akan mengalami susah. Dia akan ingat dulu waktu COVID, waktu pandemik, apa ya yang dilakukan, kita bisa survive. Dan ini saat penting mewariskan itu, gitu, mental itu. Bahwa uang bukan segala-galanya. Teman pun bukan segala-galanya ternyata dengan kondisi seperti ini, gitu. Apa yang paling mendasar, yang paling basic dalam hidup yang bisa kita dapat. Itu saat penting kita untuk mengajarkan sesuatu yang positif sebenarnya. Terima kasih Pak John. Bu Hana, Ya. ini ada dari Pak John Sipayung. Bagaimana sebaiknya kita mengelola emosi atau persepsi kita terhadap segala peristiwa yang kita alami, termasuk dalam memandang pandemi COVID-19 saat ini. Apakah tepat jika kita mengadopsi sikap untuk memeluk atau embrace, bahkan mencintai peristiwa ini karena kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan melimpahi kita dengan cinta. So, mungkin tidak perlu terus-menerus berdoa meminta corona segera sirna, karena mungkin Tuhan ingin kita belajar sesuatu yang besar di pandemi ini. Bagaimana jika misalnya COVID-19 tidak pernah berakhir? Akan selalu ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Ini dari Pak Sipayung. Iya. Oke. Terima kasih Pak John. Saya setuju sekali Pak, bahwa kita jangan terus mikir kapan ini berakhir. Anggaplah ini sesuatu yang harus terjadi, tapi kita harus punya iman. Ini ada Pak Sultan yang nanti nambahkan Pak. Kalau kami berpikir gini, selama kasih karunia Tuhan cukup menyertai kita,
mestinya nggak apa-apa gitu. Kita akan bisa melewati ini semua. Jadi bayangkan nih, sesuatu yang harus terjadi, ya udah, kita fleksibel aja, harus setiap hari pakai masker, ya pakai masker, jaga kesehatan, ya jaga kesehatan, harus berhemat, ya nggak ada salahnya. Daripada kita memikirkan yang di luar jangkauan kita, lebih baik kita fokus apa yang kita bisa lakukan, dan sisanya yang kita tidak bisa lakukan, serahkannya ke Tuhan. Kalau kami sih begitu. Dengan begitu kita juga nggak panik, nggak apa ya, karena kita tahu kita di tangan Tuhan yang melebihi segala penyakit yang ada, segala malapetaka yang ada. Jadi apalagi yang bisa kita lakukan selain berserah untuk hal-hal yang kita tidak bisa lakukan gitu. Tapi kita juga jangan berhenti melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, kalau kami seperti itu. Ya, misalnya dalam arti bahwa ya kita tetap, walaupun kita menyerahkan pada Tuhan, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Juga kita mesti mengedukasi lingkungan kita, terutama anak kita, keluarga kita. Memang sih kalau di sisi lain, kalau lihat dari jumlah korban apalagi yang meninggal, ya itu terus terang kalau bisa dikatakan untuk mencintai, ya agak sulit ya kita untuk mencintai. Tapi ya kita juga mesti percaya bahwa di balik itu juga Tuhan pasti ada sesuatu maksud yang memang belum bisa kita pahami sekarang gitu. Iya, karena begitu kita terima kenyataan, kita bisa melihat lebih positif. Akhirnya kita bisa lebih mensyukuri apa hikmahnya dari semua kejadian ini. Ada beberapa yang jadi kreatif, jadi hubungan lebih baik, ya. Yang tadinya nggak pintar bikin kue, pada pintar bikin kue. Nah, hal-hal seperti itu, kalau kita bisa melihatnya secara positif, itu selalu ada manfaat bagi kita gitu, yang bisa kita syukuri. Mungkin Pak Suta ada tambahan, Pak? Cukup rasanya Bu Hana. Ya. Cukup ya. Ya, bahwa mengelola emosi kita ini selalu up and down, Pak. Termasuk kami sebagai psikolog. Tapi kalau kita selalu memaintain, kan Gunsa ini saya lihat cukup aktif ya, ada Sapa Gembala, kemudian Pak Sutri ada kasur online gitu ya, juga ada persekutuan doa. Kalau kita terus ikuti itu bisa membantu kita untuk bisa kita selalu lebih memperkuat iman kita gitu, bisa lebih bersyukur seperti itu. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Saya sharing sedikit. Ya, silakan. Ya. Soal tadi ya, Bu Hana, Pak Devi. Kalau kita berubah gaya hidupnya, tadi harus berhemat, jadi yang ke kafe jadi berkurang, pertemuannya jadi lewat Zoom, pengeluaran kita berkurang karena penghasilannya juga berkurang. Di satu sisi juga ada orang yang penghasilannya malah bertambah. Ya. Nah, itu kan seperti bisnis internet ya, provider. Saya dengar satu provider bisa ngasih bonus karyawannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena keuntungannya lebih besar di saat pandemi ini. Nah, kan di KD ini kan ada itu ya, yang bisnis kuliner. Kuliner. Mitra kita Gunsa. malah Mitra Gunsa ya. Ya, Mitra Gunsa. Kita yang masih berkecukupan, yang tidak kekurangan malah berkelebihan di saat pandemi ini, didorong untuk lebih konsumtif untuk menolong saudara kita. Saking nganggur di rumah ya Pak, maunya jajan aja gitu ya. Nah, bukan karena nganggur juga. Jadi kita memang benar, kita berubah jadi sikap kita lebih peduli sama orang, betul. Iya, iya. Dari awalnya kita nggak peduli, jadi ngelihat teman kita atau saudara kita yang mengalami ini, jadi benar berubah. Jadi berubah gitu memang pemikiran kita. Iya. Yang tadi saya bilang new lifestyle, jadi benar-benar lifestyle. Iya. Yang dulunya nggak peduli jadi peduli. Iya. Pedulinya itu tadi belanja lebih banyak. Iya. Belanjanya malah lebih banyak, bukan dikurangi gitu di satu pihak ya. Satu pihak mengurangi, tapi satu pihak
malah kita harus belanja lebih banyak supaya saudara kita, Ya. teman kita dibantu gitu. Betul. Memang setiap orang memang beda-beda ya jadinya. Sikapnya new lifestyle itu beda-beda. Ada yang dulu yang nggak konsumtif, sekarang jadi konsumtif. Karena niatnya cuma nolong gitu. Tapi dia punya prinsip positif kan, menolong teman. Betul. Prinsipnya tetap positif. Cuma ada yang jadi negatif. Teman saya karena terlalu banyak belanja online, tapi dia makan sendiri, akhirnya jadi sakit sekarang. Waduh. Yang itu jangan ditiru, Pak. Kan bisa aja belanja, tapi buat dibagi-bagikan kan bisa. Nah itu, Ya. setiap orang beda-beda sikapnya sih ya. Iya. Tapi intinya memang jadi lebih peduli gitu. Iya. Jadi saya dulu yang ya jarang lah beli belanja online gitu, karena teman, jadi kita lebih banyak belanjanya. Nah, saya kepikiran juga karena umur kan, kalau saya makan sendiri ya otomatis saya jadi sakit. Iya. Cuma itu mungkin yang bisa di-share atau mungkin jadi bahan untuk terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu Hana supaya mungkin ada yang lain gitu buat Bu Hana atau Pak Davi, sikap seperti ini gimana gitu. Sebenarnya itu selama kita menyikapinya positif, itu pasti selalu ada hikmahnya lah ya. Misalnya kita ada grup-grup sekolah gitu, teman-teman sekolah, pasti ada aja, ini bikinan si ini nih, ayo yang mau beli-beli, bukan cuma makanan Pak, APD, sanitizer lah, apa, saling bantu, kepedulian. Jadi prinsip kepeduliannya tetap bisa kita terapkan, tapi ya tetap jaga diri ya Pak ya, jangan sampai jadi sakit. Atau hikmah yang lain misalnya, kami ini sudah lama tidak bisa nengok orang tua karena khawatirnya jadi carrier gitu. Kami selalu coba kumpul dengan Zoom karena kami 7 bersaudara, biasa kumpul rame gitu. Terpaksa lewat Zoom, orang tua diajarkan pakai Zoom. Kadang kepikiran, kasihan mereka. Ternyata hikmahnya adalah Tuhan mengirimkan tetangga-tetangga yang baik hati. Mereka ada aja kirimin makanan, kan jadi pada hobi bikin-bikin apa tuh. Tetangga kanan kiri tuh selalu ada yang memberikan makanan ke orang tua kami. Jadi bukannya negatif, semuanya negatif. Kadang-kadang ada hal positif melalui pandemi ini yang kita juga bisa syukuri seperti itu. Ya, yang lain? Ayo sharing, mumpung bincang-bincang nih, pasti banyak pengalaman. Ya. Bagaimana kita menyikapi orang yang kadang-kadang, kalau menurut saya ya, terlalu parno juga gitu loh. Terlalu parno, jadi kadang-kadang kita jadi rikuh juga gitu kalau orang yang terlalu parno gitu loh. Misalnya apa Bu? Ya khususnya lebih kepada kebersihan lah ya, kita ngomong gitu. Itu gimana kita menyikapi sementara, ya kita jaga sih, bukan nggak pakai masker, kita nggak pakai ini, tapi ya jujur kalau saya nggak terlalu yang duduk dikit semprot-semprot, mau ngapain sama gitu. Pokoknya semua dijaga di lingkungannya gitu loh. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak enak yang terlalu, yang nggak begitu parno. Saya tetap bahwa kita menjaga ya distancing, tapi ada yang kadang-kadang ya itulah terlalu parno bener gitu, terlalu semuanya dijalanin bener gitu loh Bu. Gimana kita menyikapinya gitu loh. Saya rasa sih balik ke masing-masing ya. Kalau tadi lingkaran kita bisa kontrol, itu kan di luar kontrol kita. Mungkin gini Bu, yang kita boleh aja, maksudnya memang di sisi lain memang mungkin kita agak terganggu, tapi dari sisi kalau kita melihat dari sisi lain, dari sisi orang itu, kita bisa lihat bahwa mungkin dia mengantisipasi karena mungkin dia punya penyakit atau potensi yang kalau dia terkena COVID ini atau virus ini menjadi lebih parah, sehingga kita bisa lebih toleran lah terhadap dia gitu. Ya, nih contoh nih, kami juga parnoan Bu. Masalahnya saya asma, ya, asma dan tiroidnya itu kemungkinan autoimun gitu. Kalau orang autoimun tuh nanti dapat vaksin juga kita nggak bisa vaksin karena takut menyerang badan kita sendiri. Yang parno suami saya, jadi saya nggak boleh ke mall, nggak boleh shopping gitu kan.
kalau ke klien pasti kita bersihin dulu ruangannya gitu kan. Ya udahlah balik ke masing-masing, nggak usah terganggu juga sama yang begitu. Yang penting jaga diri masing-masing aja gitu. Daripada Saya sih nggak di merusak- level yang tinggi merusak- ya, Bu. Tapi saya juga nggak di level rendah gitu. Jadi kalau artinya, ya nih yang deket aja lah sama adik saya gitu. Maya nih parno amat sih katanya, nggak percaya Tuhan katanya. Nah Ngomong itu. gitu. Ya, itu juga saya nggak bisa terima. Kita kan dikasih hikmat ya. Iya Kita betul. dikasih hikmat, kita sudah menjalankan hal ini gitu loh. Iya. Tapi saya juga bukan yang, pokoknya kalau ada level mungkin saya di 50% kali ya. Iya. Saya bukan, atau di 60%, bukan sampai yang 100% benar gitu loh. Iya. Tapi Iya. saya juga tidak bisa juga kalau ngelihat itu ada orang. Kadang-kadang ya saya suka bawa masker, misalnya ada tukang jual, nih kamu pakai masker sih, nanti kalau nggak laku barang-barang kamu gimana sih, saya bilang gitu. Iya. Pakai masker, iya bu pakai masker gitulah. Iya. Artinya saya suka menyiapkan masker gitu. Saya lihat misalnya orang berdagang, gimana sih kamu mau laku? Itu kan droplet ludah kamu kan bisa kena ke makanan. Iya. Ya saya begitu, tapi saya juga bukan yang parno yang ada yang sampai bagaimana gitu loh Bu. Gitu. Iya. Tapi ya udahlah, daripada orang itu nggak bisa keluar rumah ya Bu, biarin aja lah. Dimaklumin aja gitu. Iya, iya. Ada Dan saya lagi juga mungkin? kenapa juga bikin agak tenang ya tadi saya pakai istilah tante dan om. Mungkin kalau pakai corona aduh bisa parno juga kita gitu, tapi iya nih tante gua nih ngelarang nih, ya tuh om gua ada si tante di sana gitu, gua males datang ke sana gitu loh. Jadi lebih enak gitu untuk ininya. Ayo Bapak Ibu yang lain. Tapi memang sih Bu. Sore Bu Hana. Selamat sore Bu. Ya. Sore Bu Maria. Saya Bu Maria Bu dari Ya. Cipinang Indah. Nyasar aja nih Bu, diundang Oh, nggak Pak apa-apa. Hendra. Saya sangat terberkati ya Bu Hana ya dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tapi saya mengasih masukan aja Bu. Saya kira kalau saya dari sisi saya ngelihat COVID ini ya pasti ada negatif dan positifnya sudah pasti ya Bu ya. Iya, iya. Tapi kalau saya lihat dari positifnya Bu, itu mungkin kita dengan anak juga jadi dekat. Contoh saya nih Bu, selama ini mungkin anak saya ada satu di Riau, mungkin saya kalau WA sama dia sebelum COVID ini ya sehari mungkin cuma hanya sekali gitu Bu Hana. Tapi kalau sekarang pagi ya iya, siang ya iya, malam ya iya, sudah tidur apa belum lah, itu kan sesuatu komunikasi yang kita bangun membuat kita lebih dekat ya. Iya. Kemudian yang kedua juga dengan tetangga Bu, selama ini mungkin kita karena berangkat pagi, pulang sore, jadi udah sama tetangga juga kayaknya kurang kenal gitu ya Bu ya. Tapi sekarang itu kita bisa ini loh Bu, saya masak apa sih bisa kasih ke dia, demikian juga dia masak apa dia bisa kasih ke saya. Nah itu mungkin ada sesuatu yang membuat kita juga dekat gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi positif nih Bu, nah mungkin selama ini barangkali kalau kita berdoa juga ya berdoa aja deh, mau tidur berdoa. Tapi sekarang kita mungkin sudah meningkat lagi nih Bu, kita nyanyi dulu, baca Alkitab, kemudian kita bisa sharing. Nah itu kan sesuatu yang juga menurut saya sangat positif. Seperti yang Bu Hana katakan tadi, dasarnya dulu nih harus kuat nih, siapa sih yang dicari gitu kan. Sekarang saya kira orang pasti banyak dari Tuhan Bu sekarang ini. Jadi memang lifting nggak usah perlu beli lagi Bu, kita sudah tutup mulut nih. Jadi kan mengurangi biaya juga sebenarnya. Kalau tadi diceritakan wah, uangnya gimana nih, ada yang PHK dan lain sebagainya gitu. Ada banyak juga positif yang bisa kita ambil. Ya jangan mikirkan negatifnya gitu. Jadi memang ya pasti ada lah. Mungkin bagi kita yang di PHK, kemudian ya macam-macam lah yang barangkali kurang. Tapi kan sebagai orang beriman kita mungkin bisa menyesuaikan keadaan gitu Bu. Selama ini mungkin barangkali seperti yang dikatakan Pak Suda tadi, bisa di Starbucks nih bisa habis berapa ratus ribu gitu. Karena kita belinya ke sana di suasana sebenarnya Bu. Kopi mungkin bisa lebih enak di rumah daripada di sana, tetapi suasananya yang kita beli nih. Nah ini mungkin dari kita ini bisa menciptakan bagaimana suasana di rumah itu menjadi lebih akur gitu. Jujur saya bilang sama Bu Hana, saya jadi senang masak Bu, entah rasanya kayak apa juga, tapi pokoknya saya apa deh. Jadi the time itu harus masak apa nanti kalau enak bagi tetangga, kalau enggak jangan deh. Kalau rasanya enak boleh bagi tetangga, tapi kalau rasanya pas-pasan ya cukup di kita aja. Jadi saya mau ngasih masukan bahwa COVID ini tidak selalu semuanya itu negatif. Jadi pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini.
Betul. Ada gitu. Dari Betul. sisi kita aja Bu memandangnya bagaimana. Kalau kita memandangnya sisinya negatif, yang ada di dalam pikiran kita yang negatif saja. Iya. Tetapi kalau kita bisa mengambil hikmah dari ini, pasti itu juga membuat iman kita jadi kuat, membuat kita bahagia. Ya, yang notabene Ya. imunitas kita juga jadi kuat kan gitu. Jadi bagaimana ya? Apalagi kalau kita hasilkan Bu ya. Kemarin ada yang kena 1, ini 14 hari diisolasi dulu gitu. Itu kan kalau kita pondasinya nggak kuat, kita takut juga Tuhan waktu besok saya kalau ke kantor katanya dari AC bisa nular, terus gimana nih ya? Ngantor nggak? Ya gimana ya kan gitu. Nah ini kembali lagi bahwa ya kita percayakan aja Yang Kuasa. Masa dia sih kita bagian kita sudah kita kerjakan pakai masker, kemudian Lakukan cuci yang tangan, terbaik yang jaga kita bisa jarak, lakukan, ya. ya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Kita juga jangan semena-mena, alah ada Tuhan yang menjaga saya nggak pakai masker juga nggak apa-apa, itu juga nggak bisa kan gitu. Jadi memang itu protokol itu tetap kita jalankan selebihnya ya biarlah yang berkuasa yang melindungi kita gitu. Nah, jadi saya kalau dari sisi saya melihat banyak positifnya juga Bu. Kita bisa Zoom seperti yang Bu katakan tadi, kalau kita kangen ya Zoom. Saya sama adik saya kadang-kadang ketemu drive thru loh Bu. Terputus-putus ya Bu Maria suaranya. Maka saya di depan rumah. Oh, oke. Menit dia ya seperti itu bisa saya sampai selesai ini. Yang penting saya mendoakan kan Ibu Hana ya itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu. Terima kasih. Bu Hana, ada Ibu Sabina mau nanya nih. Boleh. Silakan Bu Sabina. Terima kasih Bu Hana, Pak Davi. Halo. Halo juga ya. Enggak, saya cuma mau share aja tadi nyambutin Ibu Maya yang soal beda standar ya. Itu juga bisa sih menimbulkan keributan di rumah karena sepertinya saya sampai tanya sih beberapa teman anak muda zaman sekarang tuh jauh lebih kritis standar daripada ya nggak di research ya, tetapi maksud saya pemuda-pemuda itu ternyata mereka malah ada yang lebih standarnya lebih kritis daripada orang tuanya. Jadi dalam satu rumah itu kan kalau yang sudah pemuda, yang sudah gede anaknya kan mereka sudah punya hidup sendiri ya, walaupun kita masih tinggal dalam satu rumah. Nah standarnya beda itu juga bisa menimbulkan konflik itu ternyata ya. Nah saya tadinya nggak sadar, tapi begitu saya baca Kompas salah satu yang ternyata memisahkan bahkan bangsa dan yang terkecilnya orang tua keluarga itu adalah beda standar antara anak pemuda yang sudah bisa punya nentuin standarnya sendiri sama orang tuanya. Jadi kayak saya sama Agung itu lebih rileks ya. Tapi mungkin karena anak-anak saya juga takut, kami usianya udah segitu, terus mereka kalau udah kena gimana ya. Jadi kami tuh nggak boleh makan di restoran. Padahal buat saya ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Jadi kalau mau pergi selalu juga ditanyain, itu kenapa perginya? Itu emang kritis, itu emang prioritas. Begitu, emang nggak bisa di rumah aja. Ya, jadi sekarang ini malah kebalik. Jadi itu yang saya rasa selain konflik-konflik yang lain, juga salah satu konflik yang akhirnya kami selesaikan dengan kami mencoba untuk kasih tahu bagaimana kami melihat risk-nya, jadi risk evaluation lah istilahnya gitu. Apa yang bisa, kenapa kami berani pergi, bahwa kami sudah apa barrier-nya, kalau yang bahasanya orang kalau di kantor itu kan kalau risk assessment itu kan ada barrier. Kita melihat ke situ ada bahayanya. Bahayanya setinggi mana sih? Nah, bagaimana saya mengkontrol bahaya tersebut? Jadi ya dengan logik gitu loh. Supaya orang tuh jangan sampai juga asal ngomong COVID terus dia jadi takut. Kan kita mesti tahu juga dia nggak nular lewat makanan yang kayak gitu-gitu. Ya, itu aja sharing dari saya, bahwa selain yang berat-berat, value hidup, yang ringan-ringan kayak gini bisa juga jadi konflik, karena itu kita hadapin tiap hari gitu. Ya, saling mendengarkan lah, walaupun saya pikir itu tidak bahaya, tetapi itu nggak terlalu penting, daripada ribut, ya sudah, saya terima gitu. Ya. Sama itu ya Bu, menenangkan dia, preparation apa yang sudah kita lakukan supaya kita yakin aman. Mungkin kan karena cemas, jangan langsung ditolak mentah-mentah gitu sarannya.
Didengarkan Awalnya ribut dulu. karena kita langsung ngomong lah, kan itu nggak apa-apa. Tapi begitu kita masuk dengan reasonnya, menurut saya cukup aman karena bla bla bla. Nah, itu mulai terbangun tuh komunikasinya. Ya, sama tetap keep inform, maksudnya bisa aja dia sudah membaca penemuan terbaru yang kita belum tahu, itu tetap didengarkan di saran-sarannya seperti itu. Ya betul, ya makasih. Itu ada pertanyaan ke Pak Suta tuh, Pak Suta. Ya, mengenai Parno. Iya. Dengan berserah pada Tuhan walaupun kita bedanya tuh, Pak Parno sama berserah katanya pada Tuhan. Ya kalau buat saya Parno itu apa ya, ketakutan yang berlebihan lah. Sementara dalam hidup itu kita tentu mesti waspada. Jadi Parno dengan waspada agak berbeda. Jadi kalau waspada itu apa yang sudah menjadi pengetahuan umum itu jangan dilanggar. Jadi kalau misalkan social distancing, pakai masker, jangan ada di kerumunan, jangan ada di ruang tertutup bareng-bareng banyak orang yang kita tidak tahu. Nah, itu kan satu pengetahuan umum yang kita mesti waspada. Nah, tetapi kalau Parno berlebihan, ya, berlebihan sehingga kita mungkin orang yang Parno tidak keluar rumah sama sekali, begitu ya. Padahal dalam hidup itu ada hal-hal yang tidak bisa dihindarkan. Sebagai contoh, misalkan kalau sebagai seorang pekerja mau nggak mau kita mesti kantor. Kalau misalkan pas dapat giliran ngantor. Nah, dalam situasi seperti itu kita tidak bisa terlalu ketakutan, tetapi kita tetap mesti waspada menjaga protokol kesehatan kita. Bahwa setelah kita waspada kita bisa tertular, nah itu di luar kemampuan kita. Nah, tetapi sejauh kita bisa misalkan menjauh dari faktor resiko dan bisa diusahakan, itu bagian dari kewaspadaan kita. Misalkan belanja, kalau bisa nggak pakai uang, pakai kartu atau pakai debit, yaitu bagian dari kewaspadaan kita. Tetapi ada kalanya kita tidak bisa menghindarkan. Misalkan naik mobil, bayar tukang parkir, ya mau tidak mau kita kasih pakai uang sendiri begitu. Ya, ada bagian-bagian yang ya Parno itu sesuatu yang berlebihan, yang juga tidak realistis juga. Sementara berserah adalah sikap iman, mengupayakan apa yang bisa kita upayakan. Di luar yang bisa kita jangkau, kita itu wilayah di luar kewenangan kita. Kita berserah untuk sesuatu yang di luar jangkauan kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan berkaitan pertanyaan tadi ya. Bu Hana, ya. Ada rekan kita ini Ojan mau bertanya sama Bu Hana. Ya, silakan Ojan. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Ojan. Saya sih bukan mau nanya sebenarnya, cuma mau ngasih opini aja sih. Ya, silakan Pak. Saya sih setuju dengan pernyataan Pak Suta barusan bahwa kita nggak usah parno, tapi waspada. Saya pikir harusnya kita begitu gitulah. Iya. Nah, kalau menurut saya malah anehnya ini soal ke gereja nih. Kalau giliran keluar nggak parno, giliran ke gereja parno. Ya kan? Saya kan kemarin dari selaras gitu ya. Iya, berapa kali saya keluar kota gitu ya, maksudnya ada diajak teman makan kuliner. Itu ramai banget tempat kuliner di Bogor ya, di mana. Tapi kalau giliran ke gereja kok pada jangan, alasannya banyak dah pokoknya positif semua sih kesannya memang kalau soal ke gereja ya. Nanti begini ya kita ngikutin aja lah. Ini nih positif memang kata-katanya. Cuman saya rasa aneh gitu kalau giliran ke gereja parno, giliran keluar makan, diajak jalan-jalan kok keluar gitu ya kan.
Lupa dia sama Yang- parnonya ya Pak. Saya pikir yang memang yang Pak Suta bilang, kita bukan berarti kita istilahnya apa ya, nggak udah tahu di situ ada misalnya ada penyakit ngumpul di situ tuh kita datengin gitu ya. Nah itu namanya bukan waspada, namanya cari mati kan gitu. Nah kalau kita tahu apa namanya nggak ada apa-apa tiba-tiba kena yang seperti tadi Pak Suta itu di luar kemampuan kita itu udah Iya. udah Oh, kita memang sudah ini ya. Tapi kalau kita udah waspada, usahakan kita udah terbaik, ngikutin apa yang ini, harusnya kita nggak separno itu, apalagi untuk datang pada Tuhan. Masa Tuhan diam aja, istilahnya kan gitu. Iya. Kecuali di gereja ketahuan nih ada yang 5 orang datang ke kebaktian, dia corona lagi datang tuh, wah kita datang juga, nah itu cari mati namanya kan gitu. Tapi Iya. kalau nggak ada apa-apa, kenapa? Maksudnya ke gereja enggak? Kalau misalnya yang punya penyakit bawaan, ya mungkin wajar ya dia punya ada rasa takut. Tapi kalau untuk yang nggak punya apa-apa, takut buat saya agak aneh gitu selama kita mengikuti standar kesehatan kita gitu ya. Iya. Saya pikir harusnya begitu. Nah, saya sih pengen bicara sama majelis di Gunung Sahari ini supaya kebaktian diadakan, tapi untuk orang-orang yang betul-betul mau aja, nggak usah diwajibkan gitu, enggak. Jadi siapa yang mau datang gitu, jangan giliran datang ke Tuhan kok. Jadi saya sih ngenesnya gitu aja, giliran ke Tuhan takut, giliran keluar ke tempat lain enggak gitu kan. Buat saya agak berani. Iya. Kalau mengenai itu di pertemuan yang lalu Pak Suta udah pernah bahas tuh mengenai ke gereja. Tapi kalau dari sisi kami ada beban moral juga sih Pak dari sisi gereja ya kalau menurut kami. Karena kan pemerintah kadang suka mengekspos gitu loh. Klaster terbaru gereja, klaster terbaru jangan sampai juga jadi kena seperti itu kalau dari sisi kami. Jadi salah satu yang penyebab yang angka tertinggi di Korea itu adalah klaster gereja sebenarnya sih Pak. Ya, jangan sampai disorotnya seperti itu. Kan kita juga begini, dari informasi terbaru, ini kami alami juga di klien gitu ya. Ada yang udah tes rapid negatif, tes swab negatif. Hari ini tes swab negatif, besoknya dia bisa positif. Itu pun diketahui setelah ronsen kalau nggak salah. Iya, setelah ronsen curiga, dites lagi berapa hari kemudian baru positif. Atau ada yang nggak ada gejala sama sekali. Ternyata positif. Ketahuan karena dia mau ke luar kota, dia tes ternyata positif. Penyakit yang ini agak susah dicek sebenarnya udah ketularan atau belum. Jadi memang agak riskan sih kalau dari sisi kami. Tapi mungkin dari masalah gereja, itu Pak Suta kali yang bisa jawab ya. Yang seperti pembahasan yang lalu. Apa saja pertimbangannya yang memutuskan gereja akan dibuka kembali. Pasti harus berhati-hati karena takutnya bisa terjadi seperti itu terus terekspos gitu bahwa ini klaster Gunsa gitu kan. Kita nggak mau seperti itu. Pak Suta mungkin ada tambahan Pak. Oh ya, terima kasih Bu Hana. Saya hanya menambahkan tadi pertanyaan kenapa gereja masih belum buka. Jadi majelis jemaat tentu ingin kalau membuka pertama-tama bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu majelis jemaat membentuk tim kebaktian on-site dilengkapi dengan beberapa dokter. Jadi kalau misalkan dokter-dokter itu merekomendasi kebaktian itu bisa dibuka, tentu kita akan membukanya. Jadi kami tidak berani majelis jemaat tanpa rekomendasi pihak yang berkompeten membuka oleh karena tadi yang Ibu Hana sampaikan. Jadi kalau misalkan ada jemaat tertular melalui kebaktian, tentu beban majelis jemaat jadi berat. Tetapi kalau tim dokter merekomendasikan, misalkan dokter bisa merekomendasikan, oh bisa untuk kebaktian terbatas saja, misalkan ya, untuk kebutuhan live streaming ya 50 orang atau 30 orang, kebaktian selebihnya misalkan ibadah di rumah masing-masing. Nah kami tim kebaktian onsite ingin pertimbangan-pertimbangan itu matang sebab
ada beban berat di majelis jemaat. Terlebih ketika kita tahu anggota jemaat kita yang terpapar ya jumlahnya ada beberapa ya yang kita tahu ya, mungkin ada 11 apa 12. Cuman kita tidak tahu berapa di luar jumlah itu yang kita tidak mengetahuinya. Atau misalkan ada OTG. Nah ini tentu bebannya berat buat majelis jemaat. Jadi kalau misalkan majelis jemaat atas saran tim dokter itu melihat kurva, misalkan kurva sudah menurun secara konstan, angkanya juga bisa dipertanggungjawabkan, lalu misalkan Oktober kita mulai bisa terbatas 100, ya kita akan buka. Jadi dalam hal ini kita sangat bergantung pada dokter yang memberikan advice untuk pembukaan kebaktian. Ya, saya tanggapin boleh ya, Pak Ustaz. Itu memang yang salah satu yang saya dengar yang sering saya dengar ya itu memang salah satu jadi alasan begitu ya. Cuman kan saya pikir begini, apakah penularan itu secepat itu? Misalnya kita ke gereja jam 10 gitu ya, tiba-tiba kita pulang dari gereja langsung sakit gitu. Saya pikir kemungkinan itu sangat kecil. Makanya kita nggak akan pernah tahu kita kena di mana. Jadi kita jangan nuduh gara-gara kita ke gereja kita jadi tertular. Kita kan nggak tahu. Kita bisa aja begitu pulang dari gereja kita ke mall, makan di food court gitu ya, tertularnya di sana. Atau uang kembalian dari parkiran misalnya itu ada virus di situ. Saya pikir itu kita nggak akan pasti tahu gitu loh. Tetapi yang saya bilang tadi waspada tetap gitu, bukan berarti juga tidak waspada sama sekali ketika datang gereja. Jadi saya pikir alasan itu kalau menurut saya pribadi ini kurang tepat. Memang sih kesannya memang betulnya begitu. Cuma kan apakah betul kita kenanya di gereja corona itu menularkannya secepat itu ketahuan gitu. Pulang dari gereja, wah badan panas nih. Wah corona ketularan tadi ini di gereja nih. Apakah begitu? Sedikit menambahkan ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa Ibu Hana, saya curi waktu. Menambahkan sedikit. Jadi kenapa majelis jemaat agak hati-hati itu, kan ada yang disebut dengan skala penularan. Kegiatan kebaktian itu skalanya itu paling tinggi ya, kebaktian, karaoke, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di kerumunan itu skalanya paling tinggi, 8. Nah sebenarnya kalau kita lihat sebelum PSBB itu dibuka, pemerintah kita itu kan punya planning yang kita terima lewat bocoran. Ada bocoran. Nah dalam bocoran planning pemerintah di awal sekali, pembukaan tempat ibadah itu terakhir. Sebab faktor risikonya cukup besar. Nah tetapi ketika pelaksanaannya tempat ibadah didulukan. Ya, sebab ada tekanan sosial ya, dari kelompok-kelompok agama ya, dari Dewan Masjid oleh karena Yusuf Kala itu datang ke Pak Presiden ya. Jadi ada tekanan-tekanan dari kelompok sosial yang membuat planning semula itu berubah sehingga rumah ibadah dibuka lebih dulu. Nah, ketika rumah ibadah dibuka lebih dulu, wow, angka naiknya kan lumayan cepat. Nah, kita sebenarnya buat gereja kita punya pilihan mau ikut arus, membuka juga, atau kita tidak memberi beban terlalu berat kepada pemerintah dan juga tidak memberikan resiko kepada jemaat. Nah, jadi kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa skala penularan melalui ibadah itu tinggi, lalu kemudian kita membuka ibadah, jadi seolah-olah kita seperti mencobai Tuhan. Nah ini yang membuat lalu kemudian majelis jemaat kita tidak perlu terburu-buru ya. Kalau pemerintah ditekan oleh pihak kelompok lain, kita jangan ikut menekan pemerintah, supaya kita ikut serta
di dalam memutus ya mata rantai penularan ini. Mungkin itu yang sedikit saya mau tambahkan. Saya mungkin tambahkan sedikit. Kebetulan kami saat ini salah satu klien kami itu adalah bergerak di bidang kesehatan, alat medis. Kesulitan virus ini adalah kesulitan untuk mengidentifikasikan, itu yang utama. Jadi kalau kita baca berita yang kemarin, kayak misalnya di pesawat Batik Air, tiba-tiba ada 7 orang penumpang yang menderita COVID, itu bisa saja pada saat mereka beberapa jam dites sebelumnya itu hasil tesnya menyatakan dia tidak ada COVID-nya. Tapi setelah dia tiba dan dia tes lagi tempat lain, ternyata itu baru kelihatan gejalanya. Jadi bisa aja memang orang yang kita temui pagi ini, dia belum kenapa-napa, belum kelihatan. Tapi pada saat sore, tiba-tiba dia udah masuk rumah sakit karena dia COVID. Dan sudah menularkan gitu. Iya, dan sudah menularkan. Nah, itu yang faktor itu yang memang resikonya menjadi tinggi. Dan kenapa pemerintah jadi kebingungan juga dalam menentukan definisinya, apakah dia OTG, ataukah dia suspek, atau apa. Karena pergerakan dari yang tidak terdeteksi menjadi parahnya itu bisa berfluktuatif dengan cepat gitu. Itu yang memang saya juga setuju kenapa untuk membuka suatu kegiatan, apalagi di dalam ruangan tertutup segala, menjadi harus suatu hal yang memang harus benar-benar dicermati dengan hati-hati. Ya, saya rasa itu ya. Saya mau jawab dulu pertanyaan Pak Sipayung ya? Iya, Ya. Pak John Sipayung, Ya. Pak. Itu gambarnya kreasi kami. Jadi slide itu memang kreasi kami. Ada beberapa referensi lain itu beda-beda. Dan memang antara akar sama batang itu kan berdekatan. Akar itu value, batang itu keyakinan. Tapi sebenarnya belief system itu dasarnya kan nilai-nilai. Makanya di slide berikutnya belief system itu kami anggap fondasinya antara akar sama batang yang paling bawah itu. Bahwa kalau kita, apa sih nilai-nilai Kristiani itu paling fondasi dasarnya pasti kasih. Mungkin ada yang pegangannya buah-buah roh. Itu keyakinan kita dibangun dari situ gitu loh. Jadi kenapa kami anggap belief system itu satu kesatuan lah antara akar dengan batang yang paling bawah itu loh Pak. Tapi kalau Bapak punya teori lain boleh-boleh aja Pak. Itu cuma cara kami untuk menjelaskan aja gitu. Kalau mau di-share silahkan. Begitu penjelasan kami Pak. Ini juga ada PDF yang Ibu Hana kasih ya ke panitia ya. Nanti mungkin Ya, nanti kalau saya share butuh ke ya. Pak Sipayung ya. Ya. Ya, Bu Hana atau Pak Davi lah ya. Mungkin bisa memberikan kesimpulan dari sesi yang barusan ini, Bu. Pak Davi. Mungkin karena juga waktu sudah. Ya, kesimpulan itu yang di slide terakhir sebenarnya sudah kesimpulan ya. Yang utama kita harus punya fondasi yang kuat dulu. Apalagi pegangan kita untuk dalam kondisi nggak pasti ini, yang pasti itu cuma Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan itulah yang nggak berubah gitu. Pegangannya itu dan tujuan kita tentukan apa sih prioritas mendasar yang paling basic dalam hidup kita. Pakai itu. Kalau basicnya adalah gimana kita sekeluarga bahagia, fokusnya ke situ. Happy itu bukan berarti harus foya-foya, happy itu bisa dengan situasi yang ada dari hari ke hari, dari hal-hal kecil seperti itu. Kemudian, ambillah hikmah, syukurilah apa yang ada. Turunkan ekspektasinya, syukuri apa yang ada. Jalani apa yang kita bisa. Itu sebaiknya kita lakukan itu. Dan pasti banyak hikmahnya. Kalau kami minta kesaksian dari setiap peserta, pasti dia ada kesaksiannya bahwa ada yang jadi pintar masak, pintar bikin kue, Bu Sabina juga bisa mengatasi konflik yang ada yang lebih kenal anak-anaknya, atau ada salah satu teman juga bersyukur anaknya yang ABG, yang pria tiba-tiba mau bantuin masak, belajar dari YouTube gitu ya. Jadi selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Saya rasa itu modal utama kita dalam menjalani situasi sulit ini. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, kita melihatnya dari hal yang positif aja ya, ya. Tuhan ya. Dari situ mungkin akan terlahir juga hal-hal yang baik ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Hana, Pak Davi. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, maka kita menyanyikan lagu dulu, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Pak Jesse? Ya.
Mau nyanyi atau tua tutup dulu langsung? Kita tutup. Kita nyanyi dulu, baru doa tutup, Pak Desi. Boleh. Lagu ini lagi ya. Kita ulang ya. Cinta keluarga Tuhan. Oke. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalan sekali. Menjadi keluarga Tuhan, mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, kami mohon Pak Andreas menutup acara ini. Ya Pak, silakan doa tutup Pak Andreas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan dari Ibu Hana dan Pak Davi bagaimana sungguh pengalaman yang baik untuk kami jalani dalam kehidupan saat ini ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh menyikapi hidup yang baik dengan bijak dan beradaptasi dalam gaya hidup saat ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar ya Bapak, kami boleh berpisah satu sama lain serta lakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai kami kesehatan dan pemeliharaan di dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu jangan live dulu, dari Zoom ini karena ada sedikit pengumuman dari Bu Yuli Margo. Dan foto bersama ya, dan foto bersama. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Maya. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Yang pertama, kami dari pengurus Komisi Dewasa mengucapkan terima kasih kepada Pak Davi dan Ibu Hana yang sudah membawakan materi bincang-bincang pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu dan Bapak. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung, kami mengucapkan selamat datang. Dan kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk dapat hadir pada bincang-bincang Warung Tengah pada bulan September yang akan datang. Adapun bincang-bincang September nanti pada hari Minggu 27 September 2020 seperti biasa jam 1 siang. Temanya Iman di Tengah Penderitaan dibawakan oleh Pendeta Krisyanto. Sedikit tentang Pendeta Krisyanto. Beliau dulu adalah jemaat GKI Gunsa, bahkan pernah menjabat sebagai sekum. Sekarang menjadi hamba Tuhan di Vancouver. Kita akan mendengarkan kesaksian atau pelayanan beliau dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan yang tidak mudah untuk hidup di luar Indonesia dan tetap bertahan dalam iman. Ya, untuk itu saya mengundang Bapak Ibu boleh ngajak saudara, teman untuk bergabung di Zoom pada bincang-bincang di 27 September jam 1 siang. Selanjutnya, Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali bergabung di Zoom, belum tahu kegiatan KD,
Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk ikut dalam persekutuan Komisi Dewasa setiap Jumat jam 1 siang. Ya, demikian pengumuman hari ini. Bapak Ibu Bapak Ibu boleh mengundurkan diri sebentar sebelum foto, setelah foto maksudnya. Tapi untuk pengurus PJKD dan tim kerja hari ini jangan keluar dulu, kita akan evaluasi sebentar dan doa tutup. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Yuli. Siapa yang foto ya? Sama-sama, Mai. Mohon videonya bisa ditolong dihidupkan yang lain untuk foto bersama. Terima kasih. Rajef yang foto ya? Iya, iya. Sebentar, satu lagi, sebentar, ditunggu. Ada 2 halaman soalnya kita. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Marta. Selamat siang, selamat semuanya. Salam sehat.